Selamat datang kembali. Setelah di sesi sebelumnya, kita sama-sama mengulik kelompok surah Alif Lam Mim kali ini. Sesuai permintaan Anda, kita akan lanjut membongkar kelompok berikutnya yang punya penanda khas, Alif Lam Ra. Jadi, misi kita hari ini adalah mencoba memecahkan kode di balik penanda ini. Kita akan anggap diri kita detektif yang punya 5 barang bukti utama, yaitu ayat-ayat pembuka dari 5 surah. Untuk mencari tahu apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan di awal-awal surah ini. Apa benang merahnya? Tepat sekali. Huruf-huruf muqatta'at seperti Alif Lam Ra ini bisa kita bayangkan seperti sebuah penanda bab atau kunci nada dalam sebuah komposisi musik. Menarik. Fungsinya itu untuk memberi sinyal kepada pendengar, perhatian, fokus. Tema yang akan kita bahas punya nuansa seperti ini. Dan untuk kelompok Alif Lam Ra, nuansa itu sangat kuat, mengarah pada status dan keagungan wahyu itu sendiri. Oke, kalau begitu, investigasi kita mulai. Mari kita periksa barang bukti pertama. Surah ke-10, Surah Yunus. Saya akan bacakan ayat pembukanya. Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Alkitab yang mengandung hikmah. Kata kuncinya di sini sepertinya Al-Hakim atau mengandung hikmah. Tapi apa sebetulnya makna praktisnya ya? Ini adalah fondasi dari semua argumen yang akan dibangun setelahnya. Kata Al-Hakim itu bukan sekedar bijaksana dalam artian pasif, seperti seorang tua yang bijak. Oh, oke. Akar katanya itu menyiratkan sesuatu yang kokoh, presisi, dan diletakkan pada tempatnya dengan sempurna. Jadi ayat ini seolah mengatakan, yang akan kamu dengar setelah ini bukanlah sekedar kata-kata indah, tapi sebuah bangunan argumen yang kokoh. Setiap katanya punya tujuan, dan keseluruhannya mengandung kebijaksanaan yang absolut. Ini klaim pembuka yang sangat kuat. Oke. Jadi ini bukan cuma kata-kata bijak, tapi struktur yang bijaksana. Sebuah cetak biru yang kokoh. Kalau begitu, mari kita lihat apakah barang bukti kedua memperkuat ini atau malah membawanya ke arah lain. Kita pindah ke surah berikutnya, surah ke-11, surah Hud. Alif, Lam, Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khobir. Alif, Lam, Ra. Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Wah, ini kerasa lebih detail lagi. Betul sekali. Kalau kita perhatikan, ini adalah sebuah eskalasi. Jika di surah Yunus kita diberitahu bahwa kitab ini bijaksana secara konsep, di surah Hud kita diberitahu bagaimana kebijaksanaan itu diwujudkan. Bagaimana caranya ya? Ada 2 kata kerja kunci di sini. Uhkimat dan fusilat. Uhkimat berarti disusun dengan sempurna, dibuat kokoh tanpa celah. Bayangkan seperti seorang insinyur membangun gedung pencakar langit, di mana setiap baut dan balok dihitung presisi. Wow! Lalu, fusilat, yang berarti dijelaskan secara terperinci. Seolah-olah setiap bagian dari cetak biru itu diberi label dan penjelasan yang gamblang. Jadi argumennya semakin kuat. Dari ini adalah bangunan yang kokoh di surah Yunus menjadi, dan ini adalah detail cetak birunya. Setiap ruang dan koridornya dijelaskan dengan rinci di surah Hud. Ini seperti membangun sebuah kasus di pengadilan ya, lapis demi lapis. Benar. Nah, kalau sudah kokoh dan terperinci, apa langkah logis berikutnya? Mari kita lihat barang bukti ketiga, surah ke-12, surah Yusuf. Alif, Lam, Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab yang jelas. Kuncinya di sini adalah Al-Mubin, yang jelas. Dan ini sangat masuk akal. Coba kita ikuti alur logikanya. Karena kitab ini strukturnya kokoh, hakim, dan setiap bagiannya dijelaskan secara terperinci, kimat dan fusilat, maka konsekuensi logisnya adalah kitab ini menjadi mubin, jelas, terang, dan mampu menjelaskan. Masuk akal? Tidak ada yang ambigu. Yang lebih menarik lagi adalah konteksnya. Surah Yusuf adalah surah yang akan menceritakan salah satu kisah paling kompleks dalam Al-Quran. Penuh dengan drama keluarga, kecemburuan, pengkhianatan, godaan, politik istana. Kompleks tentang sifat manusia. Tapi jangan khawatir, kami menyajikannya kepadamu dengan sangat jelas, mubin, sehingga kamu bisa mengambil pelajarannya tanpa tersesat dalam drama.
Oh, jadi semacam... Ini seperti seorang sutradara yang mengatakan kepada penontonnya sebelum film yang rumit dimulai, perhatikan baik-baik, semua petunjuk ada di depan mata Anda. Oke, ini benar-benar mengubah cara saya memandang ayat pembuka itu. Itu bukan sekedar pernyataan, tapi sebuah alat bantu navigasi untuk surah yang akan kita baca. Nah, setelah 3 surah ini, saya merasa polanya sudah terbentuk. Bijaksana, lalu terperinci, lalu jelas. Tapi saat kita lompat ke surah ke-14, surah Ibrahim, polanya sedikit berubah. Ini seperti ada plot twist. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim. Ini bukan lagi tentang sifat kitabnya, tapi tentang fungsinya. Kenapa tiba-tiba ada perubahan fokus di sini? Ini adalah pergeseran dari apa ke untuk apa. 3 surah sebelumnya membangun kredibilitas Alkitab. Apa kualitasnya? Sekarang di surah Ibrahim, kita diberitahu apa misi utamanya. Dan misinya bukan main-main, ini adalah sebuah proyek revolusi peradaban. Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Perhatikan pilihan katanya. Kegelapan disebut dalam bentuk jamak, az-zulumat, yang menyiratkan ada banyak sekali jenis kegelapan, kebodohan, kezaliman, kesyirikan, keputusasaan. Sementara cahayanya disebut dalam bentuk tunggal, an-nur. Tepat. Ini menyeratkan bahwa semua jenis kegelapan itu solusinya hanya satu. Satu sumber cahaya kebenaran. Jadi, surah Ibrahim tidak lagi hanya mendeskripsikan Al-Quran sebagai objek yang hebat, tapi sebagai sebuah alat aktif, sebuah instrumen untuk transformasi total. Wow, Ini adalah tujuan akhir dari semua kebijaksanaan, kerincian, dan kejelasan yang sudah dibahas sebelumnya. Luar biasa. Jadi, ini adalah puncak dari argumennya. Tujuannya adalah perubahan. Oke, sebelum kita ke barang bukti terakhir, ada satu kejanggalan dalam urutan ini. Kita membahas surah 10, 11, 12, lalu lompat ke 14. Ada gajah di dalam ruangan yang perlu kita bahas. Surah ke-13, Ar-Ra'd. Penandanya beda, yaitu Alif Lam Mim Ra. Rasanya ini disengaja. Apakah ini sebuah anomali atau justru sebuah petunjuk? Ini jelas sebuah petunjuk. Kehadiran mim di tengah-tengah rentetan Alif Lam Ra ini sangat signifikan. Banyak ahli tafsir melihat ini sebagai sebuah, jembatan tematik. jembatan tematik? Fokus pada otoritas dan status Alkitab. Surah Ar-Ra'd dengan penanda Alif Lam Mim Ra seolah menyatukan kedua tema besar tersebut. Coba kita lihat ayatnya untuk membuktikannya. Saya bacakan. Al-Umar. Tilka ayatul kitab. Walladhi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab. Dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Wah, benar. Ayat ini langsung menggabungkan dua dunia itu. Iya kan? Satu sisi menegaskan kebenaran kitab, khas Alif Lam Ra. Tapi di sisi lain langsung menyinggung realitas respons manusia, iman dan ingkar yang menjadi tema kuat di kelompok Alif Lam Mim. Persis. Jadi ini bukan anomali, tapi sebuah persimpangan yang dirancang dengan cerdas. Ia memperkuat kedua kelompok surah dengan menunjukkan bagaimana otoritas Alkitab, Alif Lam Ra, berhubungan langsung dengan tantangan keimanan manusia, Alif Lam Mim. Oke, misteri surah ke-13 terpecahkan. Sekarang kita kembali ke jalur utama untuk melihat barang bukti terakhir, surah ke-15, Al-Hijr. Apakah ini akan memberikan kesimpulan dari semua ini? Alif Lam Ra. Itulah ayat-ayat Alkitab dan ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Ini terasa seperti sebuah rangkuman. Ada Alkitab dan ada Quran yang mubin. Ini seperti sebuah penegasan ulang dengan kekuatan ganda. Penggunaan dua istilah, Alkitab dan Al-Quran, secara bersamaan itu sangat kuat. Kenapa begitu? Alkitab merujuk pada esensinya sebagai sebuah kitab suci yang termaktub, sumber hukum dan hikmah yang abadi. Sementara Quran merujuk pada fungsinya sebagai bacaan yang hidup, yang terus-menerus dibacakan, direnungkan, dan dijelaskan. Oke. Jadi ayat ini seolah mengatakan, inilah wahyu dalam bentuknya yang sempurna, sebagai kitab yang agung dan juga sebagai bacaan yang jelas. Ini adalah penutup yang sempurna untuk rangkaian argumen ini. Baik, semua barang bukti sudah terkumpul. Sekarang waktunya kita untuk menyimpulkan.
Setelah membedah semuanya, apa kesimpulan besar dari kode alif lam ra ini? Apa 4 pilar utama yang menjadi pesannya? Setelah kita menyusun semua petunjuk ini, muncul 4 pesan utama yang saling terkait. Pertama, dan yang paling dasar, adalah penegasan otoritas Alkitab. Hampir setiap surah ini, tanpa jeda, langsung menyambungkan alif lam ra dengan pernyataan tentang keagungan Alkitab. Itu yang paling jelas ya? Sebelum kita membahas isinya, kita harus sepakat dulu bahwa sumber ini absolut, bijaksana, dan tidak ada keraguan padanya. Ini adalah fondasi segalanya. Jadi ini seperti kalibrasi di awal. Luruskan niat, fokuskan perhatian, karena yang akan datang ini bukan opini, tapi kebenaran. Apa yang kedua? Yang kedua adalah seruan pada akal manusia. Ini yang kita lihat dari kata-kata seperti uhkimat, fusilat, dan mubin. Allah tidak meminta kita untuk percaya buta. Justru sebaliknya. Betul. Ia justru memaparkan dirinya sebagai sesuatu yang terstruktur dengan sempurna dan super jelas, seolah-olah mengatakan, aku telah turun dalam bahasa yang kalian mengerti, dengan logika yang bisa kalian ikuti. Maka gunakan akalmu, berfikirlah, renungkanlah. Ini adalah sebuah undangan intelektual. Bukan sekedar doktrin, tapi dialog. Saya suka itu. Oke, pilar ketiga pasti berhubungan dengan surah Ibrahim. Tepat. Pilar ketiga adalah fungsi transformatif. Untuk apa semua otoritas dan kejelasan ini? Tujuannya bukan untuk disimpan di perpustakaan. Tujuannya, seperti yang dinyatakan secara eksplisit di surah Ibrahim, adalah untuk menjadi agen perubahan. Sebuah alat aktif untuk mengeluarkan manusia dari aneka kegelapan menuju satu cahaya. Jadi Al-Quran memposisikan dirinya bukan sebagai buku, Tapi sebagai sebuah gerakan. sebuah gerakan. Dan yang terakhir ini lebih ke konteks historisnya ya, Ya, tapi tetap sangat kuat. benar. Pilar keempat adalah tantangan kemukjizatan. Penggunaan huruf alif, lam, dan ro, huruf-huruf yang sama yang dipakai oleh para penyair Arab terhebat saat itu, adalah sebuah tantangan yang subtil namun sangat mendalam. Gimana maksudnya? Huruf yang kalian gunakan setiap hari. Tapi bisakah kalian, dengan semua kehebatan sastra kalian, membuat satu surah saja yang bisa menandingi kedalaman, keindahan, dan kebijaksanaan ini? Sejarah mencatat, tantangan itu tidak pernah terjawab. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita, kelompok surah Alif Lam Ro ini adalah sebuah masterclass dalam membangun argumen. Dimulai dari membangun fondasi otoritas, lalu mengundang kita untuk berpikir dengan kejelasannya, kemudian menunjukkan tujuan utamanya, yaitu transformasi. Dan semua itu dibungkus dalam sebuah mujizat bahasa yang tak tertandingi. Anda merangkumnya dengan sempurna. Ini adalah sebuah pengantar yang memastikan bahwa saat kita masuk ke dalam isi surah-surah tersebut, kita sudah berada dalam kerangka berpikir yang tepat. Siap untuk mendengar, siap untuk merenung, dan siap untuk berubah. Sebagai kesimpulan, kelompok surah Alif Lam Ro secara konsisten berfokus pada validitas Al-Quran sebagai sumber kebenaran dan perannya sebagai penjelas bagi kehidupan. Secara filosofis, ini adalah ajakan agar kita semua fokus sepenuhnya pada ayat-ayat yang akan disampaikan. Dan berdasarkan penekanan yang begitu kuat pada kejelasan dan fungsi Al-Quran sebagai pemandu dari kegelapan menuju cahaya, ada satu pertanyaan menarik yang bisa Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini. Jika wahyu ini menawarkan cahaya untuk menerangi kegelapan, aspek mana dalam kehidupan modern kita saat ini, baik secara pribadi di dalam diri Anda maupun secara kolektif di masyarakat, yang menurut Anda paling menjerit membutuhkan cahaya dan kejelasan tersebut? Wah. Ini adalah sesuatu untuk kita renungkan bersama. Sebuah pertanyaan yang sangat relevan dan menusuk. Terima kasih telah memberikan kami materi yang begitu kaya untuk kita bedah bersama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.